podcast kali ini gue bersama teman gue, teman seperjuangan di kantor, bernama Dawa Prakas. Halo, apa kabar Dawa? Alhamdulillah selalu baik. Selalu baik. Kali ini kita akan menceritakan apa ini? Jadi kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya ketika sekolah, pengalaman PKL tepatnya. Jadi PKL di sekolah saya itu sebagai syarat kelulusan ujian akhir nanti. Ya, jadi guys, silakan dinikmati cerita ini. Mungkin karena ini terjadi 4 tahun yang lalu, tapi ketika saya melihat foto-foto pas PKL kemarin, saya lihat di HP teman saya, sedikit merefresh ingatan saya waktu itu. Iya, jadi langsung saja tanpa basa-basi. Lu ngapain sih PKL sana sebenarnya? Iya, jadi sekolah gua itu, sekolah SMA gua itu mencetak lulusan-lulusan yang nanti bergelut dalam bidang keguruan. Oh, berbidang dalam keguruan. Iya, karena dalam sekolah gua itu ada yang namanya mata pelajaran ilmu guru, ada yang namanya ilmu dakwah. Jadi kita di situ difokuskan untuk bisa menjadi seorang public speaking. Public speaking. Iya, jadi memfokuskan kepada itu karena guru itu bukan hanya skill kompetensi, tapi yang dibutuhkan utama itu public speaking agar ilmu yang disampaikan bisa diserap dengan baik oleh siswa. Dengan jelas ya. Oh, lu jadi sebenarnya pengen jadi guru? Ya, kalau dibilang jadi guru enggak, cuman ini permintaan. Saya sekolah di situ itu permintaan almarhum ayah saya. Almarhum. Ya, karena ya sebenarnya saya ingin ke STM lah gitu. Saya dulu hobi ngotak-atik motor. Bukan, jaringan. Oh, jaringan. Ya. Oh, STM komputer. Iya, betul. Karena dulu yang namanya jaringan itu di STM, ya kan? TKJ waktu itu saya. Bukan STM kali, multimedia. Iya, tapi adanya di STM. Oh, adanya di STM. Tuh. Karena waktu itu SMK ibaratnya belum se-booming sekarang gitu loh. Tapi sekarang kerja di instansi. Iya. Ini sebenarnya di luar dugaan saya. Di luar dugaan ya. Dan ini apa sih yang lu mau ceritain nih sebenarnya? Cerita apa yang lu mau ceritain? Cerita pas PKL kita tentang haru, tangis, tawa gitu loh. Cuman yang ingin menjadi fokus saya itu menjurus ke pengalaman horornya, karena ketika saya di PKL di sana yang terkenal dengan desa terpencil jauh dari mana-mana. Dia tuh penghasil apa di situ? Penghasil teh hijau. Teh hijau. Gue setiap denger cerita horor, kenapa bulu kuduk gue merinding gitu? Ya bagi gue itu kehidupan horor atau makhluk lain itu sudah biasa. Karena tempat desa gue tinggal pun masih kental dengan yang namanya hal-hal mistis. Dari jalan menuju ke tempat gua tinggal, sekeliling tempat gua tinggal itu dipenuhi dengan yang namanya sejarah-sejarah yang kental dengan mistis. Bahkan kecamatan gua pun terkenal. Hampir semua orang kenal. Oh gitu. Kenal dengan sosok atau penghuni yang ada di sana. Ya. Nah, lanjut cerita tuh yang di mana? Tadi di PKL. Iya, PKL. Iya, jadi ketika gua PKL, kita mulai dari hari pertama ya supaya jelas ya. Hari pertama itu gua langsung rangkap aja ya. Hari pertama gua persiapan matang dari sembako, uang, terus dari transportasi, gua siapin matang-matang karena kebetulan pas PKL itu gua menjadi ketua. Nah, PKL lu ngapain sih di sana sebenarnya? PKL gua ngajar SD, sekolah SD. Oh, ada sembako tadi? Ya karena itu untuk bekal gua di sana. Oh, karena emang jauh dari mana-mana. Iya, karena jauh dari mana-mana, gua persiapan sembako, kopi, teh, gula, sampai ke mie, daging gitu kan. Jadi gua harus ibaratnya sedia payung sebelum hujan lah. Iya. Karena di sana gua tahu jauh. Ketika gua diantar di sana seluruh kendaraan transportasi diambil oleh pihak sekolah, karena yang mengingat dalam perjuangan seorang guru kita harus mulai dari bawah gitu. Oh iya, tempat lu PKL itu dipilih atau lu nyari sendiri waktu itu? Untuk di gua itu dipilih oleh sekolah. Kita mau nggak mau, harus ke sana. Senang nggak senang harus ke sana.
dan yang dipilihnya itu benar-benar daerah yang terpencil jauh dari mana-mana. Udah pernah survei sebelumnya? Sebelumnya belum, saya belum pernah survei. Hari pertama itu saya berangkat ke sana didampingi pengawas saya itu. Saya langsung ke survei ke sekolahan hari itu. Survei ke sekolahan, kita nyari kontrakan buat kita tinggal itu kurang lebih 8 atau 9 hari ya di sana. Itu jauh dari sekolah. Untuk tempat tinggal, alhamdulillah gua dapat depan sekolah persis. Depan sekolah persis. Cuman disitulah masalahnya, di sinilah maksudnya kenapa tempat kontrakan gue pas depan sekolah ini masalahnya. Di sekolah itu banyak cerita-cerita masyarakat. Mereka memperingatkan bahwa kita jangan sembarangan sembrono di sana, ngambil ini itu, atau ibaratnya nakal lah di sana. Karena kita pendatang, bahkan orang sana pun ketika jam 6 sore waktu maghrib lah ya? Ya maghrib lah ke atas itu sudah sangat takut gitu dengan sekolahan itu. Berarti nggak ada orang yang lewat itu tuh? Nggak ada selain orang itu kepepet gitu. Orang itu kepepet? Iya, karena kontrakan depan rumah gua pun sebenarnya orangnya itu ada, cuman dia buat rumah lagi. Oh, yang agak jauh. Berarti selama itu rumah itu kosong? Iya, betul. Rumah itu memang dikosongin ya? Iya, karena anggota gue itu terdiri dari 4 laki-laki dan 11 perempuan. Berarti karena total 15 orang? Iya, wajar lah yang namanya sekolah keguruan ya rata-rata yang minat perempuan, ya kan? Ya disitulah kita flashback lagi ke hari pertama setelah sembako bahwa ini survei sekolah dan menemukan kontrakan. Gua di situ siap-siap rapi-rapi, kita buka seluruh sembako kan. Di sini hal pertama yang bikin bulu kuduk gua merinding gitu. Pas gua buka, pas gua cek, semua sembako lengkap. Cuman ada satu yang hilang. Kok bisa? Nah ini di situ semua yang berbau amis, daging, ikan hilang tanpa ada robekan sedikit pun. Padahal gue yakin gue udah masukin semua karena gue yang belanja bersama bendahara dan sekretaris gue kan, gak mungkin itu tertinggal. Tapi gue di situ ngambil inisiatif biar anak-anak tenang kan. Itu serius coy, hilang coy. Ya, gue bilang ke teman-teman mungkin kita ketinggalan ini. Ya walaupun dalam hati gue nggak mungkin ketinggalan karena gue yang belanja, gue yang masukin, gue yang packing gitu. Karena lu udah cek ya? Ya udah cek sebelum berangkat itu gue udah safety lah, gue udah siap di sana. Itu hilangnya di sekolah apa di tempat tinggal lu? Itu pas gue masuk pertama kontrakan, gue buka. Pas masuk pertama kontrakan? Gue buka di sana, gue buka di sana, gue cek semua, gue 2 kali cek. Kenapa yang berbau amis nggak ada? Tuh pertama, gue di situ ya biasa nenangin anggota lah, karena ya gue sebagai ketua harus bisa ya ibaratnya membuat tenang mereka, jangan sampai ada yang ingin pulang sebelum kita berjuang gitu. Berarti desa ini lebih tepatnya di kota B ya? Kota B ya. Kabupaten Kota B. Iya. Jadi lu berada di Kabupaten Kota B ya? Itu tepatnya di mana? Desa Kebun Teh Hijau. Desa Kebun Teh Hijau ya? Karena daerah itu sangat terkenal akan tehnya yang benar-benar berkualitas gitu loh. Dari sumber airnya pun di sana masih jernih. Bahkan gua dengar Aqua pun sempat survei di sana karena kejernihan airnya yang sangat luar biasa. Berarti itu sekolah kanan kirinya kebun teh atau gimana? Iya betul, kanan kiri kebun teh, ke atas kebun teh. Jadi hampir 75% daerah situ kebun teh. Kebun teh. Lanjut cerita. Kita lanjut ke hari kedua. Ke hari kedua berarti gua udah mulai ngajar. Udah mulai ngajar. Gua vlog anggota-anggota hari ini ngajar siapa aja. Terlalu gue potong dulu. Gue masih penasaran hilangnya itu benar hilang apa dicuri? Apa dicuri orang lain? Kalau untuk dicuri pasti barang-barang itu rusak dong. Oh kebuka ya? Kebuka dong. Ini nggak rapi? Ini nggak rapi. Karena gua sempat dulu sama ibu gua bawa yang namanya sate di daerah gua tuh. Ibu gua jatuh tanpa ngerasain apa-apa. Ibu gua jatuh di motor, dia nggak ngerasain apa-apa, dia cuma teriak jangan tinggalin gua. Oh. Pas gua buka di rumah sate itu kagak ada. Nah di situ gua ingat bahwa
emang makhluk-makhluk seperti itu Suka yang amis-amis. suka yang amis-amis. Terus lu kan mulai ngajar tuh. Ngapain lagi tuh? Nah, kejanggalan di hari kedua. Gua mulai float ya. Gua hari itu emang hampir 85% ngajar matematika dari kelas 1 sampai 6. Gua hampir matematika semua. Nah, berarti hari kedua, tepatnya hari pertama gua ngajar kan. Hari pertama gua ngajar itu semuanya terlihat normal. Cuman guru asli, guru sekolah di situ bilang ke gua, ketika ada apa-apa yang aneh jangan kamu tunjuk. Nah di situ kan gua masih bertanya-tanya karena gua orang yang kepo. Gua hiraukan hal-hal gitu. Padahal si guru itu udah ngingetin gua ya. Gua di situ ngajar biasa. Gua absen kan, karena kalau gua itu setelah ngajar pas mau jam habis gua absen kan 1 sampai kalau nggak salah 15 di situ yang nama ada di situ, karena yang namanya mungkin desa terpencil. Untuk yang sekolah pun gak banyak ya? Karena emang daerah situ saja kan, hanya lingkup situ iya. saja. Di situ gua nemu keanehan. Gua hitung siswa ada 16 tapi di daftar ada 15. Oh, ganjil. Anjir berhenti coy. Gua lihat-lihat, kenapa di sini 15? Emang 15, Pak? Gua kan sambil bercanda, jangan bilang Pak dong. Kan saya masih muda gitu kan. Ya biar gua juga sedikit ngilangin rasa stres gua, kok di sini 15. Gua lihat ada 16 gitu loh. Tapi bentuknya manusia. Oh, edan. Bentuknya manusia, emang dia di pojok. Sendiri. Edan. Kenapa ini ada 15? Emang 15, Pak? Enggak, kenapa lu bilang ada 16? Iya, kenapa ada 16? Gua tanya, sini ada 15 apa 16? 15, Pak. Yang benar. Iya. Di situ gua nggak nanya ya, gua nggak ngasih tahu bahwa gua lihat satu sosok di pojok. Bentuknya gimana? Bentuknya ya kayak pelajar, cuman dia kagak pernah ngeliatin muka. Dia nunduk. Oh, nunduk doang. Merinding coy gua. Terus gua liatin terus itu siapa. Gua tunjuk, kamu namanya siapa? Kakak ngomong sama siapa? Tuh orang di pojok. Gak ada, Pak. Gua aneh lagi kan. Ini mungkin kan yang dimaksud guru itu tadi. Oh mungkin ini. Kan nggak boleh ditunjuk tuh. Iya. Lu kenapa lu tunjuk? Nah ini sifat penasaran, sifat kepo gua, jiwa muda gua bergejolak di situ. Oh, terus? Ya di situ oke lah, gua absen 15. Tetap kan gua nggak mau ngotot ada 16. Di situ gua keluar, tepatnya anak-anak dulu ya keluar. Gua diam di situ, gua merenung bentar nih. Masih ada dia? Nah itu, gua pas nunduk, gua beresin alat-alat ngajar gua, kayak buku, pulpen, sama RPP. RPP itu rencana pembelajaran apa tuh saya lupa. Ya, RPP lah ya. RPP. Nah, pas saya mau tanya dia lagi, saya lihat udah nggak ada. Serius lu? Nih, situ gua nggak kasih tahu anak-anak. Oke lah, hari pertama gua ngajar clear. Tapi kan lu udah selesai nih ngajar. Teman-teman lu ada ceritain sama kayak lu nggak? Untuk teman-teman gua di hari itu nggak ada. Karena di sini mungkin cuma gua doang yang ibaratnya sompral gitu. Gua nggak pernah ngehirauin apa yang kata mereka, karena menurut gua kalau gua takut sama makhluk seperti itu akan menjadi-jadi. Berarti di hari kedua tuh nggak ada kegelisahan ya dari kelompok biasa aja. Kelompok lain gua tutupin kan, gua semakin penasaran tuh. Tapi kan biasanya cewek itu yang kalau ada murid atau siswa cewek, apalagi kelompok lu kan ada yang cewek 11 orang ya, dia nggak merasakan atau cerita gitu. Nah ini belum nanti ya di part selanjutnya. Jadi kita agar lebih terperinci merangkai kata kan. Terus ya di situ setelah itu gue masih kepikiran tuh, gue beli rokok kan. Ya emang sebenarnya seorang pelajar itu nggak boleh ngerokok. Boleh ngerokok, cuman karena emang kebiasaan saya gitu. Kalau nggak ngerokok, aduh kurang jos lah. Tapi selama ngerokok mah boleh coy. Iya. Selama kita nggak pakai baju seragam sekolah. Iya, maksud gua gitu. Cuman waktu itu gua posisinya ya sebagai
tenaga pengajar lah di situ ya. Gue juga sebenarnya lihat situasi ketika anak-anak nggak ada, ya gue oke lah berani gue ngerokok. Situ gue beli rokok tuh, tepatnya hampir habis maghrib. Habis maghrib, gue nongkrong lagi ke sana. Gue kan penasaran orangnya. Di belakang itu ada pohon beringin. Itu gue berani jamin itu umurnya itu 100 tahun lebih karena diameternya saja bisa sampai 6 meter. Pohon beringin ya? Iya, pohon beringin. Diameternya saja bisa sampai 6 meter. Terlihat rimbun, banyak apa? Ya benalu atau apapun itulah. Pokoknya wah, kalau kita bisa, gua orangnya nggak bisa ngelihat, tapi gua bisa ngerasain. Gua orang yang sompral aja, gua yang bilang nggak takut. Gua ketika ke situ, bulu kuduk gua otomatis merinding tanpa gua pikirin apa-apa. Pikiran gua kosong, tapi tiba-tiba bulu kuduk gua merinding. Oke, gua ke situ, gua liatin, oh mungkin ini nih kan. Emang rata-rata untuk pohon-pohon tua, ya gue sering dengar cerita orang yang namanya pohon tua itu selalu ada penghuninya gitu. Gue pengen buktiin di situ. Gue 1 jam nggak ada apa-apa, cuman emang perasaan gue kayak ada angin yang lewat di antara telinga gue, tapi ini bukan angin biasa karena gue lihat pohon-pohon biasa aja. Oh, mungkin ini hawa mereka. Gue di situ udah oke lah. Jujur gue lemes di situ. Kenapa lemesnya? Nah itu tidak bisa dijelaskan. Mungkin karena gue sengaja ingin ngerasain keberadaan mereka, karena ya mungkin umur masih muda, emosi belum stabil. Bermain seperti itu ya bukan bermain ya. Kita ingin tahu seperti itu ya. Saya sarankan jangan lah. Gangguan-gangguan yang lu rasakan berarti nggak ada, cuman angin doang. Belum di situ. Di situ gue balik lagi kan. Nah gue balik lagi kan itu posisi pohon itu ada di belakang sekolah persis. Gue otomatis muter dong buat jalan pulang kan. Buat jalan pulang muter. Di sini ada kantor buat guru-guru. Ya kan biasa kantor biasa. Ruang guru ya? Ya ruang guru lah ibaratnya. Di situ gue lewat ada yang main apa ya, kalau anak SD itu tepok-tepokan itu. Iya, terus? Iya kan? Nah di situ gila aja kan dalam hati gue, jam segini bocah masa main di sini. Gue lihat kagak ada penjaga sekolah, kagak ada penjaga sekolah, kagak ada isinya. Mau gimana mau ada penjaga sekolah uang yang udah seminggu aja pada kabur kata guru-guru. Oh berarti sempat ada, cuman nggak kuat ya? Itu gue lihat kok kagak ada apa-apa. Udah lah, fine, gue masuk lagi. Emang di situ teman-teman mungkin udah ngerasain ya. Lu kenapa? Enggak apa-apa. Hari itu habis dari itu gua tutup rapat-rapat ke teman-teman jangan sampai ada sampai gua bilang dalam hati oke lah, pengalaman ini gua aja. Jangan sampai ada. Ya kan? Nah, lanjut ke hari berikutnya. Hari ketiga nih. Iya, hari ketiga. Untuk pembelajaran gua nggak ada yang aneh. Gue juga belum berani nanya ke teman-teman gimana hari ini, belum. Di situ cuman malamnya ada satu cewek di situ, kita namanya Ipit. Dia bilang, "Kak, ini gimana bikin RPP ini?" Ya dia nanyain RPP ya, biasa basa-basi dulu. Oh, ini biar saya bantu. Kan waktu itu kebetulan MTK, dia MTK kelas 1. Ya karena 85% hampir saya MTK kan, jadi mungkin dia tahu bahwa basic RPP gua di MTK. Nah gua kasih tahu, gua jelasin, nggak sengaja keceplosan apa tadi? Kok tadi saya ngabsen 15 ada 16. Nah itu berarti di kelas gua yang hari pertama itu kan. Iya. Karena gua emang sengaja shuffle semua. Nggak fokus kita harus di kelas 1 terus. Berarti lu rolling ya? Rolling semua. Emang kenapa? Tadi di daftar ada 15, kenapa ada 16? Oh, gua di situ nyari pikiran apa? Gua mikir apa biar dia nggak panik kan? Oh biarin, itu paling anak-anak kelas sebelah itu apa usil ke situ main. Ah masa sih? Iya, pokoknya jangan dipikirin. Kamu fokus aja ngajar.
kalau ada apa-apa yang aneh-aneh udah jangan dipikirin. Gua terus gua nanamin rasa tenang buat mereka. Karena gua nggak mau sebelum waktunya pulang mereka mau pulang. Jadi panik ya? Iya, itu maksud. Nah, berarti emang itu sosok itu nongol di kelas itu terus? Nongol di kelas itu terus. Di kelas lain nggak ada? Nggak ada. Di kelas lain nggak ada. Dia itu posisinya persis sebelah pohon itu. Persis itu. Di pohon beringin tadi ya? Pohon beringin itu. Lanjut cerita, oke. Kita ke malamnya. Ke malamnya itu gue ngerasain sensasi kayak gue ngelihat pohon beringin itu kayak ada angin. Ini di masih malam ketiga juga? Malam ketiga setelah curhat tadi sama Ipin. Curhat tadi sama Ipin, gue pas masuk kontrakan, gue ngerasain ada yang aneh. Sensasi kayak gue ngelihat pohon beringin itu kan. Itu lu ngumpul di mana? Ngumpul di kontrakan. Ngumpul di kontrakan. Ada angin kan. Gue lihat teman-teman masih pada normal, dia ya yang lain biasa lah bikin RPP lagi. Cuman gue lihat Ipin udah kepanasan kan, kayak yang kepanasan itu gerah banget katanya. Wah, gue bilang gak akan beres ini. Bener aja, selang 15 menit dia kayak orang kebakar kayak gimana? Ya dia bilang panas aja. Dia bilang panas sambil menutup telinga ya. Itu nggak tahu gue. Yang jelas dia panas di telinga dan di area nadi. Area nadi seperti di tangan, leher. Di situ gua nyari inisiatif lagi biar anak-anak tenang. Ini kecapean. Padahal gua tahu ada sosok yang ngikutin dia. Lu katanya nggak bisa melihat. Tapi kan gua bisa merasakan. Oh, lu bisa merasakan. Nah, ketika ada sensasi angin yang lewat di area telinga gua, di area ya badan lah, gua bisa ngerasain. Terus di situ gua gitu aja nyari alibi biar anak-anak tenang. Oh ini gimana dong? Oke biar tolong yang lain pegangin dia. Ada sebagian ngebaca Quran ya, walaupun di situ gua bersikap nggak panik, sebenarnya gua panik kan. Karena gua untuk basic ngelihat orang yang ingin kesurupan gua nggak pernah. Baru kali ini ya? Baru kali itu, bukan ini. Sekarang banyak gua. Ya, kali itu terus ya. Kali itu hampir setengah jam anak-anak ngaji, anak-anak sambil ada yang nangis lah. Kamu kenapa? Orang itu untungnya si Ipin itu dia kuat orangnya. Tubuhnya kuat dari segi agamanya pun kuat. Gue bilang gini, lu lebih kuat. Gue bilang gitu doang, tapi yang lain nggak sadar mungkin. Tapi mungkin si Ipinnya itu sadar. Gue bilang gitu, dia sadar bahwa dia ingin ada yang masuk ngambil alih tubuhnya. Di situ setengah jam berlalu sampai keringetan lah semua pagi gua kan, nggak masuk, dia cuma ngerasa kepanasan. Gua bilang apa kan, lu lebih kuat ya, jangan dipikirin, jangan dikasih tahu ke yang lain. Gua ngerasa tadi ada yang masuk ke tubuh lu, aneh aja katanya. Tubuh gua kok beda gitu, tiba-tiba ada yang kayak kebakar. Jadi ketika orang yang ingin dimasukin lebih kuat dari yang ingin masuk, dia hanya akan nempel doang. Tapi belum tentu pergi ya dia. Iya. Dia tetap ada di situ, cuman nggak bisa ngambil alih tubuhnya. Tapi dia nggak, pasti Ipin udah selesai, si sosok ini nggak nempel ke lain. Nggak itu belum. Oke lah, singkat cerita di malam itu semua clear. Gue yang biasanya tidur di kamar ya sama cowok lain kan, sama yang bertiga kan temen gue, berarti sama gue berempat. Gue ngambil inisiatif, gue di tengah ruang tamu kan. Sendiri gue di sini aja. Kenapa? Ya enggak, takutnya Ipit kenapa-napa lagi. Oh iya, cewek kan ada 2 kamar tuh, dibagi 2 kan. Ada yang 5, ada yang 6. Alhamdulillahnya malam itu nggak ada kejadian apa-apa lagi. Lanjut ke hari berikutnya, hari kelima pengajaran. Gue bilang ke Ipit, lu jangan ngajar di kelas itu lagi. Iya, gue juga udah tahu ini. Padahal dari kejadian semalam dia hampir kemasukan, dia tahu bahwa sosok yang masuk di kelas itu, yang lebih itu bukan orang iseng. Bukan orang iseng. Orang ya, tadi kan gue bilang
Oh iya, kan? jadi sosok yang Sosok itu berarti Bukan bukan orang, orang, iya, bukan bukan orang orang, kan? ya. Dia sadar, ya. Terus lu mau shuffle siapa? Cowok aja, cowok sedikit selengean kan, dia nggak akan ada rasa lah sama apa. rasa takut lah Pak ya. Oke, di hari itu emang ketika gua taruh temen gua tuh kan yang agak sedikit Selengean, center lah ya. Terus gua tanya, gimana ngajar di situ? Aman-aman aja. Oh iya, syukur. Kita masuk ke makan siang. Makan siang habis apa? Ngajar. Gua lanjut makan siang. Ya biasa lah, cewek yang nyiapin. Gua nunggu di luar sebelum ngerokok. Gue biasa kan, kalau udah sekolah beres gue pasti ngambil rokok kopi. Terus Biar nggak pusing gitu kan. Oke, makanan siap. Ke cewek-cewek, maaf ya, karena makanan yang tersisa ini, karena apa, daging sama ikan itu nggak ada semua kan. Ya, karena ini mungkin kesalahan saya kan, itu bendaharanya yang ngomong kan. Kesalahan saya mungkin lupa katanya. Ya nggak apa-apa, gini juga alhamdulillah kita bisa makan gitu di berarti rumah. lu Indomie doang tuh. Indomie sama tahu bulat gitu. Udah itu doang. Iya, gila. Berapa lama lu makan kayak gitu? Ya itu 8 hari full. Lu pernah full gitu? Iya. Enggak mencret lu. Kagak, alhamdulillah. Gua bingungnya itu ya masih bertanya-tanya di situ. Masih kepikiran lah hari pertama itu kenapa gitu. Gua pengen makan enak. Nggak ada kan bangsat gitu. Terus saya tanya. Itu gua ngerokok. Kembali kan gua ke pohon beringin itu, masih penasaran gua itu di hari kelima itu. Ada salah satu orang namanya Alma. Nyamperin gua. Kak, makanan udah siap. Oke, saya nyamperin sana ya. Bentar. Ih, kamu ngerokok mulu katanya. Ih, ini baru satu, gua bilang gitu kan. Padahal gua hampir habis setengah. Ini baru satu. Oh iya, cepat ya ke sana ya. Ngerokok mulu, kalau pengawas tahu kena kita semua. Gak apa-apa kan saya ketua, gua bilang gitu kan. Terus ngomong dikit gua. Itu ya mungkin dia jengkel atau apa ya. Yang Alma itu. Alma jengkel atau apa ke gua, ngomong ke anak-anak. Si kakak ngerokok mulu kan. Udah biarin emang biasanya gitu kan, kata temen gua tuh yang cowok. Ya kan dia juga ngerokok semua. Ngerokok semua. Udah emang dia mau gitu, nggak apa-apa. Yang penting udah deket kalian aja kan, kalian udah suka cowok ngerokok, bau rokok kan. Iya sih, cuman saya risih aja kan. Gua bilang di situ, waduh, sialan tuh orang apa ngasih tahu anak-anak, gua bilang gitu kan. Nah malamnya kejadian lagi dari si Fit. Ada lagi sensasi kayak gitu, cuman pindah ke si Alma itu. Dia itu benar-benar berhasil dimasukin, berhasil dikuasai. Kesurupan berarti? Kesurupan di situ. Gila, itu benar-benar lihat pertama kali orang benar-benar asli kesurupan di mata gua. Itu pengalaman pertama gua. Dari bibir yang merah merona sampai kelihatan pucat. Pucat, putih agak ke biru-biruan mungkin ya. Iya. Pucat itu. Gua di situ udah ngerasa, gua si Ipit sama satu lagi Azkia namanya kan. Azkia, Kak, si Alma kok aneh ya? Udah biarin dulu. Suruh ambil wudhu. Gua bilang gitu ya. Alma wudhu dulu. Dia diem sambil melotot. Nggak beres. Bawa air, gua bilang gitu. Cipratin mukanya. Situ. Dia langsung reaksi, ngamuk dan bilang gini. Gua nggak suka ada orang ngerokok di tempat gua. Lu kan main ngerokok. Nah ini kan, aduh kata gua, ini kagak masuk akal. Kan yang namanya ya setan ngapain sih kagak suka rokok, gua bilang gitu kan. Iya, lu nggak ngasih kali. Gua diem aja di situ. Emang kenapa? Gua nanya gitu doang. Emang kenapa? Gua nggak suka pokoknya. Gua nggak suka ada lagi orang yang ngerokok di situ. Gue tanya lagi, lu jangan alasan. Ketika lu emang ingin jahil, ketika lu emang ingin ngeganggu orang di sini, jangan nyari alasan yang gak masuk akal. Gue bilang gitu kan. Dia terus apa ngejerit gitu, ngejerit. Mari kan gue terapin metode yang pertama pas Ipit, karena itu apa? Tolong pegangin. Nah karena badannya itu 100% Udah dikuasain, tenaganya itu bisa 3 kali lipat ya? 3 sampai 4 kali lipat. Dan gua terpaksa minta bantuan cowok-cowok kan, ya walaupun
harusnya jangan yang megang itu jangan cowok, tapi karena keadaannya genting gue terpaksa ngaji lagi. Itu hampir 1,5 jam nggak hilang sampai akhirnya dia tenang, tapi belum 100% hilang gitu, belum 100%, cuman dia sadar, tapi dalam matanya itu gue lihat pandangannya beda, masih kosong, masih ada sosok ya, kosong lah ya. Pandangan orang kosong gimana sih kita kan bisa bedain. Iya. Jadi bukan dia itu, walaupun sedikit dia sadar. Tadi Alma kenapa? Nggak apa-apa, yang dipikirin kamu ketiduran, keringetan gini. Oh nggak apa-apa, jangan dipikirin, ngigo kali ya, gue bilang gitu, biar nggak panik. Kalau cewek-cewek udah pada nangis tuh kan. Gue briefing malam itu jam hampir jam 9-an lah. Udah nggak apa-apa, bikin RPP nanti sambil ngajar gitu. Pokoknya kalau ada apa-apa lagi jangan panik. Nah di briefing itu sengaja gue kasih instruksi bahwa Alma jangan ikut, ya tidur aja, istirahat lah ibaratnya, cover, karena tadi sudah dikuasain malu gitu kan. Tapi ditinggal sendiri. Kok nggak ada yang jagain? Karena yang lain briefing. Harusnya ada yang nungguin. Nah ini alhamdulillah nggak ada terjadi apa-apa. Nggak ada terjadi apa-apa. Ya walaupun gue salah itu ninggalin dia. Gue salah itu kan. Ya, walaupun di kamar, gue di kamar ini. Ya maksudnya nggak jauh lah gue ninggalin gue. Cuman emang sendiri dia tanpa pendampingan kan. Sehari itu pagi kita masuk ke hari ke-6. Kita masuk ke hari ke-6. Pagi-pagi dia udah mulai normal mungkin ya. Cuman yang anehnya itu dia nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan. Itu yang gua gak masuk akal asli itu. Kok nggak bisa jalan kan dia dibopol sama cewek kan. Ya biar kamu ngajar nanti sambil duduk aja. Dia sebelumnya punya penyakit apa atau kram atau gimana? Nggak ada. Dia itu di sekolah terkenal karena kepintarannya, karena sikapnya aktif, solehah lah, pokoknya idaman gue banget sebenarnya kan. Tapi saya udah nikah sekarang, orangnya bangsat kan. Terus di situ bopong aja, nanti kamu ngajar sambil duduk aja, biar nanti mungkin ada yang mendampingin satu, biar kelas ini biar saya rangkap aja. Kan kalau saya udah ngasih tugas bisa saya tinggalin, gue bilang gitu kan. Oh iya, karena sehari itu nggak semua harus ngajar. Jadi kalau nggak ngajar dia ngapain? Ya masak lah di rumah. Oh jadi ada pengaturannya itu. Jadi nggak setiap manajemennya harus jelas kita. Jadi setiap hari nggak harus ngajar ya? Iya, kalau kita ngajar semua kita mau makan apa gitu. Jadi rolling. Iya rolling. Ada yang tugasnya nyuci, ya kan? Ada yang masak, nyetrika itu udah lagi. Cuman kebanyakan di cewek gitu aja. Paling cowok nyuci aja udah. Gitu. Terus nah di situ udah tuh, itu hari itu berjalan normal sih. Cuman gua anehnya itu kenapa pas masuk maghrib tuh orang kambuh lagi, si Alma itu. Tuh kambuh lagi. Gua sampai gak kuat kan. Coba panggil orang sini yang agak mengerti lah tentang hal-hal seperti ini. Juru kunci lah ya. Bisa dibilang seperti itu. Gua ngasih instruksi nih ke teman gua yang cowok yang namanya Alba namanya kan. Al, coba cari orang di sini yang bisa atau yang ngerti masalah seperti ini, karena anak-anak udah tahu gua mau nutupin seperti apapun ya. Orang seperti ini ya kesurupan. Di situ udah panik. Ada yang minta pulang. Yang namanya cewek kan. Ada tuh datang namanya Ki Ahmad.